Assalamualaikum semuanya ya guys. Jangan lupa subscribe, like, share, and comment ya guys. Halo para nakama One Piece semua, para teman-temanku YouTubers dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketemu lagi bersama gue Farhan Rabani Darajat di dalam acara YouTube channel yang setiap kali minggu selalu membahas mengenai cerita chapter terbaru dari gue, yaitu chapter manga cerita anime One Piece. One Piece bukan hanya sekedar perang, bukan hanya sekedar cerita buah iblis, tetapi One Piece juga memiliki cerita-cerita yang penuh dengan intrik, penuh dengan persahabatan, penuh dengan misteri harta karun yang telah disembunyikan oleh Goldie Roger, dan penuh juga misteri sejarah-sejarah abad kekosongan atau sejarah baru yang belum diungkap dalam cerita One Piece. Untuk itu, ingin tahu semuanya mengenai chapter terbaru ini? Mari kita terus lanjut berlayar dengan pembahasan gue di chapter One Piece kali ini. Nakama semua, One Piece chapter 1059 diberi judul Insiden Kapten Koby. Cerita ini dimulai dari cover story dari cerita Germa Double Six, dan di cover story nakama semua kita bisa melihat dan menyaksikan Charlotte Katakuri dan Charlotte Oven selaku dua putra dari bajak laut Yonko Big Mom yang sedang saling memukul karena gas halusinogen dari Caesar yang mengandung gas narkotika. Nah, apa yang terjadi selanjutnya di cover story selanjutnya? Apakah mereka dalam keadaan lemah atau dalam keadaan pingsan karena saling baku hantam? Nanti gue akan lanjutin lagi di cover story minggu depan. Dan cerita One Piece kali ini ya nakama, dimulai dengan sebuah kapal berlayar di laut dekat Pulau Sphinx, atau tempat kelahiran bajak laut Shirohige yang ternyata mati dibunuh oleh bajak laut Blackbird. Di situ ada si Marco the Phoenix meninggalkan kapal dan berterima kasih atau mengucapkan terima kasih kepada kru Shanks karena telah membawanya ke Pulau Sphinx dari kapal Akagami no Shanks. Nah, Akagami no Shanks bertanya kepada Marco the Phoenix, apakah Marco mau bergabung dengan kru bajak laut Shanks? Di situ pula Marco the Phoenix memberitahu Shanks untuk berhenti bercanda. Dia telah menjadi pengasuh bajak laut besar. Lalu Shanks kemudian memberitahu pada Marco untuk tidak melebih-lebihkan karena dia tidak sedikit. Sementara nakama, mereka menertawakan kaptennya. Seluruh awak kapten kru Shanks mereka mengucapkan selamat tinggal kepada Marco saat dia terbang menuju Pulau Sphinx. Lalu, sebuah cerita kilas balik dimulai. Nah, cerita ini masih terjadi di negeri Wano Kuni pada malam festival setelah serangan Admiral Ryukyu alias Admiral Green Bull Aramaki. Ini adalah cerita kilas balik tentang bagaimana Yamato yang tidak ikut berlayar bersama Luffy. Luffy mengatakan bahwa, apa kamu tidak ikut dengan kami menjadi bajak laut? Kemudian di situ ada Sanji meneruskan perkataan selain Luffy. Tidak, Yamato-chan. Dan di situ Yamato mengatakan, aku yakin kalian semua juga memperhatikannya. Insiden dengan pria hutan hanya diselesaikan berkat haki seseorang yang kuat. Bajak laut Yonko Kaido atau ayahku mungkin telah jatuh. Tapi sekarang kita memiliki semua orang yang akan mengejar negeri Wano Kuni. Aku tidak akan bisa membiarkannya. Bagaimana saya bisa berpetualangan sementara saya khawatir tentang apa yang terjadi di negara ini? Aku yakin kita berdua merasakan hal yang sama. Lalu Yamato berbicara dengan Luffy, dan dia benar-benar yakin dengan apa yang dia katakan. Yamato juga mengedipkan mata pada Luffy dengan percaya diri. Lalu Luffy menatap Yamato dengan serius, tapi mengerti apa yang dikatakan oleh Yamato. Jadi dia menerima keputusan Wano dan meninggalkan Momonosuke dan yang lainnya dalam perawatannya atau penjagaannya. Kemudian Roanoa Zoro meminta Yamato untuk berhati-hati agar tidak menyakiti perasaan Momonosuke.
karena dia memiliki rasa bangga yang sangat kuat. Dan Yamato juga memberitahu Zoro bahwa dia mengetahuinya. Yamato juga mengatakan ya ke nakama semua, kepada semuanya, bahwa dia tujuannya untuk tetap di Wano ialah mencari jati diri di Wano Kuni dengan tujuan untuk lebih memenuhi dirinya sendiri. Di situ juga nakama semua, Sanji kemudian menangis atas keputusan Yamato. Nah, inilah hal ini terjawab sudah nakama semua. Alasan mengapa Yamato tidak ikut berlayar bersama Luffy. Jadi, yang tetap gua katakan ya nakama semua, sekali lagi, Yamato meskipun tidak berlayar bersama Luffy, suatu saat akan menjadi the next nakama kru Luffy pada waktunya nanti. Dan cerita ini berlanjut nakama semua dimanapun Anda berada. Marco the Phoenix tiba terbang di mana waktu Luffy dan yang lainnya berada. Kemudian di sini Marco memberitahu Luffy bahwa kapal yang cocok muncul di dekat negeri Wano Kuni. Dan dia akan meninggalkan pulau di atasnya. Di cerita ini nakama semua dimanapun kalian berada, ada kilas balik cerita Marineford. Ketika peristiwa peperangan di mana Marco menyuruh Jinbei untuk membawa saudara laki-lakinya Ace bersamanya. Setelah kematian Ace, siapa dia? Yaitu Luffy sendiri yang berusaha menyelamatkan Ace, tapi akhirnya Ace mati di tangan Akainu. Ini adalah sebuah cerita arc Marineford terbaik sebelum cerita timeskip arc Wano, di mana ini perang penuh dengan pengorbanan, penuh dengan air mata, dan penuh dengan perjuangan. Luffy kemudian berterima kasih kepada Marco karena telah membantunya selama perang puncak di Onegashima. Di situ Marco berkata, dia yakin bahwa Ace akan senang jika Luffy melangkah. Dan akhirnya, nakama semua, Marco kemudian terbang meninggalkan negeri Wano Kuni dengan satu pesan terakhir untuk Luffy, bahwa mulai sekarang hari ini merupakan bajak laut era generasi barunya Luffy, seperti Kid dan Law. Dan Marco juga menyemangati Luffy sehingga Luffy bisa maju dengan tekad yang kuat. Dan pastinya nakama semua, Luffy mengatakan bahwa tentu dia akan melakukan yang terbaik untuk dirinya, kepada krunya, teman-temannya, maupun orang-orang terdekatnya. Dan cerita flashback Wano berakhir. Lalu cerita panel kembali ke masa saat ini. Cerita ini berpindah ke halaman negeri Amazon Lily, di mana pulau sekarang ini, atau pulau para wanita, terdapat bagian dari gunung besar di tengah pulau telah hancur. Di situ pula ada Gloriosa, temannya Boa Hancock, mengatakan ini adalah pertama kalinya manusia bisa menyerang pulau dengan begitu yang dalam. Dan ada kerusakan di kota sangat besar. Di situ juga nakama semua ada Boa Hancock. Dia mengatakan bahwa selama dia di pulau itu, musuh akan terus-menerus berdatangan. Hal ini disebabkan Boa Hancock keluar dari anggota Shichibukai, yaitu sebuah organisasi bentukan pemerintah dunia. Hancock berteriak, "Sekarang situasinya sudah begini. Aku ingin menikah dengan Luffy," ucap Hancock. Gloriosa berkata, "Kamu selalu menginginkan itu. Itu bukan sesuatu yang baru," diucapnya. Kemudian, sebuah cerita kilas balik nakama semua dimanapun kalian berada baru dimulai. Dan hal itu nakama semua, di mana serangan marinir Angkatan Laut menyerang Pulau Lili beberapa minggu lalu sebelumnya. Dan di situ pula nakama semua, Angkatan Laut berhasil mendobrak gerbang kota. Tetapi para suku Kuja melakukan serangan balik. Dan Angkatan Laut kemudian memerintahkan untuk mengirimkan sebuah cyborg atau seluruh pacifista baru yang disebut namanya Zerafin. Dan memerintahkan untuk mengaktifkan kamera perekam. Di Angkatan Laut ada wakil Laksamana Yamakazi mengatakan belum ada penampakan Boa Hancock. Kemudian di situ pula nakama semua dimanapun Anda berada, ada seorang gadis kecil dengan sayap dan api di punggungnya muncul di depan teman-teman kru Boa Hancock.
Dan tetapi mereka tidak ingin berkelahi dengan seorang anak. Di situ, gadis yang memiliki pupil berbentuk bintang menembakkan laser dengan tangannya seperti pacifista yang sudah kita kenal. Kemudian, nakama semua dimanapun kalian berada, cerita ini berlanjut. Tiba-tiba ya nakama semua, tanpa disadari Angkatan Laut maupun kru Boa Hancock suku para Kuja di Pulau Amazon ini, kapal bajak laut Yonko Blackbird alias Marshall Teach muncul di belakang perang Angkatan Laut. Di situ pula nakama semua, gempa laut yang kuat mendorong kapal perang dari jauh dari jalur Blackbird ke Amazon Lily. Angkatan Laut mengatakan, Raja Laut akan melihat gempa laut. Kurohige mendarat di Pulau Amazon Lily bersama Katarina Devon dan Vasco Shot. Di situ pula, dengan seram sangar, Kurohige berteriak-teriak, "Aku di sini untukmu, permaisuri bajak laut. Tidak mungkin aku akan membiarkan kekuatanmu jatuh ke tangan Angkatan Laut." Lalu Katarina mengatakan, Hancock memiliki wajah yang indah, Blackbird, sehingga dia ingin kepala Hancock dan menjadikan harta karunia Kurohige, memberitahu Katarina Devon bahwa dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan selama dia bisa mendapatkan kekuatan buah Hancock. Di situ juga Vasco Shot berkata, baik menangkap buah Hancock hidup-hidup dan membawanya bersama mereka. Dan cerita ini berlanjut. Angkatan Laut meminta wakil Laksamana Yamakazi untuk memberi mereka perintah untuk menyerang Blackbird. Tetapi Yamakazi mengatakan mereka harus menunggu izin dari markas besar Angkatan Laut. Dan lalu Kurohige menyerang Angkatan Laut dengan kekuatan buah iblis Gura-Gura Nomi. Saat dia meminta buah Hancock untuk keluar, sementara itu Kobe masuk dengan sekelompok Angkatan Laut di kota Kuja. Dan dia mengatakan bahwa dia tidak ingin menggunakan kekerasan kepada Boa Hancock. Jika Boa Hancock ikut dengannya, maka justru bisa membuat Kobe pergi meninggalkan pulau Boa Hancock. Kemudian Hancock menuju ke pertempuran. Dia berteriak bahwa dia tidak akan tunduk kepada siapapun. Dan cerita ini beralih ke sisi bawahan Kurohige meminta bantuannya melawan musuh baru yang muncul. Itu adalah anak kecil yang tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya. Dan tempat itu juga kita bisa melihat dan menyaksikan ledakan yang disebabkan oleh sinar laser kekuatan cyborg pacifista, yaitu sebuah jenis senjata baru. Sontak nakama semua, hal itu membuat Kurohige terkejut dengan ciri-ciri rambut putih, kulit coklat, dan sayap hitam, ucap Kurohige. Kemudian sosok anak kecil tersebut tiba di tempat Kurohige berada. Anak kecil tersebut juga memiliki nyala api di punggungnya dan membawa pedang besar yang mirip dengan pedang jarak kuil Nihao. Sementara wujud anak kecil tersebut dari raut wajahnya ya, nakama semua, sepertinya wajah Mihawk ketika masih kecil yang digambarkan oleh Eiichiro Oda di volume komik SDS. Kemudian nakama semua dimanapun kalian berada, si anak kecil tersebut menyerang Kurohige lalu menebasnya menggunakan pedang dan membelah gunung besar di pulau tersebut. Lalu Kurohige kemudian mengatakan bahwa anak tersebut merupakan cyborg pacifista dan apa yang sedang terjadi di bentuk anak tersebut, ucap Blackbird. Kemudian pacifista menyerang Kurohige lagi, tetapi dia menghentikan pedang dengan lengan berlapis hakinya milik bajak laut Kurohige. Kurohige kemudian menggunakan kekuatannya dengan tujuan untuk menyerap seluruhnya yang ada di sekitar Pulau Amazon Lily dan menggunakan Devil Fruit kekuatan kegelapan. Lalu nakama semua, Kurohige berteriak menggunakan jurus Black Hole atau yang disebut dengan lubang hitam. Dan sementara di tempat lain nakama semua dimanapun kalian berada, Boa Hancock menggunakan serangan yang bernama Slap Arrow, yaitu
untuk mengubah semua musuh di sekitarnya hingga akhirnya mereka menjadi batu, termasuk teman Koby Helmeppo dan wakil Laksamana Yamakaze. Kemudian Akamasuma Koby memerintahkan pacifista untuk segera berhenti karena bisa menghancurkan patung batu dengan kekuatan sinar lasernya pacifistanya. Dan Boa Hancock juga menggunakan serangan parfum Fomor atau terapi seseorang yang menghentikannya. Dalam halaman ganda yang mengesankan dengan amat menyeramkan dan membabi buta, kita bisa melihat bahwa Kurohige menangkap leher Boa Hancock dan kemudian mengangkat Hancock dari tanah di depan bajak laut Puja dan juga bajak laut Kurohige itu sendiri yang ada di sebelah mereka. Lalu Kurohige menggunakan kekuatan Yami Yami no Mi sehingga Boa tidak bisa menggunakan kekuatannya. Sambil berteriak minta dilepaskan tangan kotornya dari Kurohige. Dan disebutkan nakama semua dimanapun kalian berada, mantan Shichibukai, permaisuri bajak laut Boa Hancock dengan bounty buronan harga 1.659.000.000 berry. Kemudian Kurohige berkata, "Hahaha, sepertinya mereka memanggilmu permaisuri karena suatu alasan. Oh, kamu mengubah semua anak buahku menjadi batu," kata Kurohige. Dan di situ disebutkan nakama semua dimanapun kalian berada, Kaisar Laut atau Yonko bajak laut Blackbird alias Marshal the Teach dengan harga bounty 3.996.000.000 berry. Pada saat Kurohige mengatakan hal tersebut, kita bisa melihat dan menyaksikan Katarina Devon dan Vasco Shot telah berubah menjadi batu. Dan di sisi lain, Koby tidak tahu apa yang harus dilakukan dalam situasi tersebut. Cerita ini berlanjut. Kurohige memberitahu bahwa Boa Hancock telah dengan sabar menunggu untuk mendapatkan kekuatan miliknya. Boa Hancock mengatakan kepadanya bahwa kekuatan Devil Fruit-nya dibangun untuk kecantikannya, kemolekannya tubuh sendiri. Apabila si Kurohige telah menghabisi nyawanya si Boa Hancock, jadi mereka yang telah berubah menjadi batu akan tetap dalam keadaan jadi batu. Bahkan nakama semua pengguna buah iblis Mero-Mero no Mi berikutnya tidak akan bisa mengembalikannya. Dan Koby mengatakan bahwa Boa Hancock adalah masalah lebih besar dari yang dia duga. Lalu Kurohige berkata bahwa situasi ini sepertinya tidak akan kemana-mana kan? Pahlawan Koby? Dan Koby membantunya dalam insiden pelabuhan Rockport. Berkat dari Koby, Kurohige bisa mengalahkan Wang Ji, yaitu merupakan salah satu dari kru bajak laut legend jahat antagonis yaitu bajak laut Rocks. Hingga Kurohige mampu menjadi bos atau pemimpin dari pulau bajak laut tersebut. Sontak membuat Koby terdiam. Lalu kemudian Kurohige berkata, "Apakah menurut Anda jika saya membiarkan dia pergi, dia akan menjadi baik dan membuat semua orang kembali normal?" Dan Koby lalu mengatakan jika hal tersebut membuat para prajurit angkatan laut tidak akan kembali normal, yang hal ini akan menjadi masalah besar bagi Koby maupun para angkatan laut. Kemudian Hancock berbicara, dia akan melakukannya jika mereka akan meninggalkan pulau. Dan mendengar hal tersebut, Kurohige meremas leher Hancock lebih erat. Kurohige berkata, "Dan itu bohong. Saat aku melepaskanmu, kau akan mengubah kami menjadi batu. Dan itu akan menjadi akhir kami, kan? Sejujurnya, menurutku, tidak mungkin seorang pria tidak terpengaruh oleh kekuatanmu. Ini situasi yang sulit. Jadi, kurasa aku harus membunuhmu saja," ucap Kurohige. Mendengar apa yang Kurohige katakan, Koby berbicara, "Jangan lakukan itu. Jumlah korban akan terlalu besar," ucapnya. Namun tiba-tiba nakama semua dimanapun kalian berada, datanglah seorang
pria aki-aki parubaya dengan kekuatan hakinya yang sangat kuat telah muncul. Ternyata orang itu adalah si kakek Silver Rayleigh, dan dia mengatakan bahwa dia mengharapkan angkatan laut. Tapi ini bahkan pemandangan pulau telah diubah, dan juga meminta maaf kepada Boa Hancock bahwa Rayleigh telah datang terlambat untuk menyelamatkannya. Melihat kedatangan kakek Silver Rayleigh, ekspresi Kurohige terkaget-kaget. Lalu nakama semua, Rayleigh menghunus pedangnya dan Rayleigh berkata, "Hei, murid Whitebird, aku tidak terlalu dewasa untuk mengatakannya, tapi aku tidak menyukaimu, Blackbird." Melihat apa yang dilakukan Rayleigh sontak membuat bawahan Kurohige dan Kobe panik. Di situ Rayleigh terus berbicara, "Hancock, kembalikan semuanya ke keadaan normal. Aku akan menjadi saksinya. Kalian semua akan meninggalkan pulau ini tanpa membuat langkah bodoh." Dan kemudian nakama semua yang dimanapun kalian berada, cerita kembali ke masa setelahnya, setelah insiden peperangan antara Angkatan Laut dan Kurohige di Amazon Lily. Kita bisa melihat dan menyaksikan bahwa Silver Rayleigh tidak ada di pulau sendirian, dan ternyata ada Shaki bersamanya, yang akhirnya kita menemukan identitas aslinya. Dan Shaki berkata bahwa kemajuan selalu membawa masalah berkat kapal perang dengan batu Laut Vegapunk, Pulau Calm Death bukan lagi tempat yang aman. Dan disebutkan bahwa Shaki merupakan permaisuri Amazon Lily. Dari 2 generasi yang lalu, seorang mantan kapten bajak laut Kuja, Shakiyaku, itulah Shaki. Seperti nakama semua dimanapun Anda berada, Shaki inilah yang dikatakan sebagai permaisuri Amazon Lily. Dia pergi meninggalkan pulau Amazon Lily karena badai-badai cinta. Lalu cerita ini terus berlanjut nakama semua. Rayleigh berkata sejujurnya, banyak hal yang menguntungkan bagi kita. Aku sudah tua sekarang. Aku sudah tidak bisa mengalahkan Blackbird saat ini. Lalu Rayleigh mengatakan bahwa tampaknya Angkatan Laut percaya bahwa mereka akan dapat menggantikan si Chibukai dengan senjata baru yang mereka bawa tersebut. Di situ ada Marigold dan Sanpei Sonia membicarakan mereka dan mengatakan di akhir pertempuran terdapat 2 orang. Lalu Sundal Sanila melanjutkan perkataannya. Mereka tidak memiliki satu goresan pun, dan anehnya salah satu dari mereka terlihat persis seperti kakak perempuan kita ketika dia masih kecil. Kemudian kita bisa melihat dan menyaksikan gambar wajah Serapin atau Cyborg Pacifista yang digunakan pada Angkatan Laut di Pulau Amazon Lily. Memang wajahnya sama persis dengan wajah pada saat Boa Hancock masih kecil, meski pupil matanya berbentuk bintang. Dan chapter cerita ini berakhir dengan kapal Angkatan Laut yang melaporkan apa yang terjadi di Amazon. Dan Angkatan Laut mengatakan bahwa mereka mendarat di pelabuhan Kepala Telur dan melaporkan tentang Kapten Kobe yang telah diculik. Lalu pada gambar terakhir nakama semua dimanapun kalian berada, kita bisa melihat dan menyaksikan halaman surat kabar dengan foto Kobe. Dan narator cerita One Piece mengatakan bahwa Kapten Kobe merupakan pahlawan insiden pelabuhan Rockport yang telah diculik oleh Yonko bajak laut Blackbird alias Marshall D. Teach dan kru bajak laut lainnya. Sehingga situasi ini sampai sekarang tidak diketahui apakah betul dia diculik atau tidaknya. Itulah penjelasan gue mengenai review One Piece di chapter 1059. Semoga cerita ini menjadi cerita yang bagus untuk kita semua. Sekian dari gue. Konnichiwa nasa, arigatou gozaimasu.